Borok nanti banyak jangan kau Saya masih ibadah, kok nggak? borok kau nanti. Borok nanti. Apa emang? Siapa yang bilang nggak boleh saya pegang? Siapa yang bilang nggak boleh? Borok kalian nanti semua jadi. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai suatu kejadian yang terjadi. Kalau nggak salah ini di Sumatera, teman-teman sekalian. Di mana ada orang-orang Kristen yang beribadah. Ya mungkin ibadah konsel ya. Di sebuah rumah kontrakan. Dan datanglah ya oknum-oknum yang ahli sorga. Yang katanya agama damai, katanya paling diridhoi oleh Tuhan ya, dan mengajarkan hal-hal yang baik melalui agamanya katanya. Tapi pada kenyataannya yang memang berbeda, teman-teman sekalian. Suka demo, suka teriak-teriak, suka mengganggu dan menghalangi ibadah dan merusak tempat-tempat ibadah agama lain. Nah, teman-teman sekalian, seperti apa video ini? Karena ini sangat mengerikan sekali, teman-teman sekalian, karena ada ancaman kepada orang Kristen. Artinya kalau kamu masih mau lanjut ibadah, kami gorok nanti, ya gorok semua nanti. Memang kurus kerempeng juga, ya yang si gondrong gitu, teman-teman sekalian ya. Kasihan sekali ya, merasa diri udah terlalu hebat. Nah, teman-teman sekalian, seperti apa videonya ini? Mari kita langsung saja simak berikut ini. Dulu kami mau mengadakan ini, gitu. Dan kalian harus konfirmasi juga dengan RT RW di sini kegiatan itu. Karena mohon maaf ini beda. Mari kan kalau masalah ibadah ini seperti ibadah ini kan bisa konfirmasikan panggil punya yang kontrakan. Dek, begini tolong hentikan. Tapi kalau rumah yatim sendiri seperti ini, Masuk aku rumahku. Ya memang betul suka-suka. Saya cuma pecahkan kaca rumah saya. Bisa kan kau dengar? Kenapa tadi mau pecah kaca? Jangan ikut borok nanti. Borok nanti banyak jangan kau. Saya masih ibadah, kok nggak? Borok kau nanti. Borok nanti. Apa emang? Siapa yang bilang nggak boleh saya pegang? Siapa yang bilang nggak boleh? Borok kalian nanti semua jadi. Sabar. Apa? Ini. Tidak kerahkan masalah itu semua panuaran kau. Kau panggil mata panuaran ini mampus kalian semua. Kau. Yang buat gawat tenang-tenang tidur kita di sini, sampai di sini kita nahan-nahan. Makanya tadi Bapak itu menyuruh kita di atas itu supaya mereka disuruh pulang ini. Oke, teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya yang kita sudah dengarkan dan kita tonton bersama. Teman-teman sekalian, bagaimana komentar kalian setelah kalian melihat ya? Tentu geram, tentu emosi, tentu juga kita marah. Ya, itu hal yang wajar kawan-kawan. Artinya ini, kita emosi, kita marah dengan melihat sikap seperti itu. Tapi ingat, jangan lupa identitas kita sebagai anak-anak Tuhan yang harus mengasihi musuh, yang harus berdoa bagi mereka menganiaya kita, yang harus mengampuni mereka. Ya, jadi di mana-mana orang-orang Kristen selalu mengalah ya. Bukan berarti mereka takut untuk berkelahi, takut untuk menghadapi gorok-gorok tadi itu. Saya gorok nanti semua itu, mati mampus kalian semua. Waduh. Udah kurus kerempeng seperti itu juga mau gerentak-gerentak, bawa mandau lagi ya, bawa parang gitu. Saya pikir ini sesuatu hal yang tidak bisa dibiarkan oleh pemerintah sebenarnya. Ya, jadi kita minta teman-teman sekalian supaya aparat setempat, jika memang aparat masih bisa dipercaya, ya, dan pemerintah setempat cepat untuk menangani. Dan itu orang seperti itu ya udah mengancam jiwa loh, nyawa orang gitu ya, wajib dihukum seberat-beratnya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, mari kita lihat ya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Ini sebenarnya perilaku mereka ini dan kejahatan mereka ini menutup ibadah, mengganggu ibadah. Itu sudah disampaikan lewat Alkitab kepada kita. Ya, dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai 3 berkata begini. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada para muridnya, kawan-kawan. Kamu akan dikucilkan, bayangkan ya. Orang-orang Kristen, para rasul itu akan dikucilkan, akan dibunuh gitu ya. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Tuhan, bagi Allah.
Jadi dia berpikir ketika dia membubarkan ibadah Kristen, teriak-teriak demi Tuhannya, teriak-teriak demi nabinya, teriak-teriak demi ajaran agamanya. Dan ini sudah dinubuatkan kepada kita karena mereka berpikir sedang berbakti bagi Tuhannya. Ya, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Jelas kawan-kawan. Kalau mereka mengenal Yesus Kristus, tentu tidak mereka melakukan seperti itu. Kalau mereka mengenal Tuhan yang benar, maka mereka tidak akan mengganggu orang lain, tidak membubarkan ibadah-ibadah orang Kristen. Teman-teman sekalian, di situ memang dikatakan bahwa pemilik kontrakan adalah mereka. Ya, oke, itu no problem. Tetapi kan sudah diberikan hak sepenuhnya bagi orang yang menyewa rumah tersebut. Kecuali kalau dari awal memang sudah kasih aba-abanya. Pokoknya saya kasih kontrakan karena kamu Kristen, maka apapun jenis ibadah di sini itu tidak boleh ya di rumah saya ini. Oke, tidak ada masalah seperti itu. Tapi pada kenyataannya kan tidak demikian. Tentu mungkin ada ibadah komsel ya, yang dimana orang-orang Kristen itu berkumpul di mana ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, itu bisa mengadakan namanya ibadah singkat kawan-kawan. Nah jadi terganggu dengan itu. Katanya suka-suka aku lah rumahku. Sekalipun itu rumah pribadi Anda. Ya, jika Anda sudah sewakan bagi orang lain, maka yang penting yang Anda tahu adalah uang kontrakan itu dibayarkan kepada Anda setiap bulan. Anda tidak punya hak ya untuk mengganggu ya orang yang di situ, yang kontrakan di situ. Ya kalau memang tidak suka ya udah tinggal bilang baik-baik. Rumah ini kami tidak kontrakan lagi ya. Kami mau pakai gitu. Mungkin terganggu karena ada ibadah misalnya gitu. Ya jadi ada cara halus. Makanya tadi katakan, ya dikonfirmasi baik-baiklah dulu. Ya kami ini nggak boleh. Lalu si gondrong tadi teman-teman sekalian marah gitu ya. Ya mau kugorok nanti leher kau itu. Waduh, kalau sama saya juga dibilang seperti itu teman-teman sekalian, saya kasih leher saya ini. Ini gorok sekalian situ. Ya, biar puas. Ya, sambil teriak-teriak demi nama Tuhanmu itu. Ya, ini memang kurang ajar kawan-kawan. Benar-benar kurang ajar. Memang kita marah gitu. Tapi ingat ya, seperti saya katakan tadi, kita marah, tapi kita harus ingat identitas kita. Ya, itu yang saya bangga dengan kekristenan. Dimana sekalipun ya sudah marahan seperti itu, ya mereka masih tetap sabar. Ya, tetap mengampuni, tetap memaafkan. Dan saya rasa kawan-kawan, nanti kalau sudah ditangani oleh pemerintah setempat atau aparat setempat, itu selesai di atas materai 10.000. Gitu. Tidak sampai penjara. Tapi coba kalau orang Kristen melakukan itu. Mengganggu ibadah di musola. Mengganggu ibadah-ibadah. Mungkin ada acara ibadah di rumah-rumah umat Islam. Pasti masalah besar kawan-kawan. Masalah besar. Di Republik Indonesia ini masalah besar. Langsung ditangkap. Langsung dipenjarakan. Dihukum seberat-beratnya itu. Karena menghina agama kata dia. Tapi orang-orang seperti itu. Ya, seakan ada pembiaran. Maka teman-teman sekalian, hukuman tersedia bagi mereka. Ya, Tuhan yang membalaskan. Alkitab katakan bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan ya. Roma pasal 12 ya. Ini kita baca firman Tuhan kawan-kawan ya. Ayat yang ke-19 ya. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi kawan-kawan sekalian, biarkanlah Tuhan yang akan membalaskannya. Kita cukup berdoa, kita cukup menyerahkan perkara ini kepada Tuhan kita. Maka Tuhan yang akan bertindak untuk membela anak-anaknya. Terima kasih kawan-kawan, saya Arif Gule, undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.